Selamat datang di channel Yuda Gani Mobil. Honda Jazz GE8 tipe RS tahun 2010 transmisi otomatis. Mobil ini pesanan Pak Andri dari Malang, Jawa Timur. Di channel ini selain Anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang Anda cari, Anda juga dapat informasi harga mobil yang kami review, dapat informasi spesifikasi detail mobil yang kami review, dan cara bagaimana inspeksi mobil bekas. Jadi Anda banyak dapat informasi dari video ini. Semua mobil bekas yang dipesan di channel ini saya akan review secara detail seperti di video ini. Beginilah mobil yang baru kita dapatkan. Namanya juga mobil bekas dipakai. Biasanya jika kita memutuskan beli mobil bekas, pasti akan ada rapi-rapi untuk unitnya. Perbaikan bodi lecet, ganti oli, ganti ban, perbaikan kaki-kaki, biasanya ada saja. Yang seperti itu kita bisa bantu bereskan. Jadi ketika mobil ini diserahkan kepada pemesan, pastinya akan ada perbedaan karena kita bereskan dulu PR-nya, baru kita serahkan kepada pemesan. Saya akan bahas kondisinya mulai dari eksteriornya. Headlamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah, hanya dia menguning. Seperti ini jamur, bisa hilang dipoles. Satu lampu 100.000 dibongkar dibersihkan dalamnya. Masuk ke spesialis lampu. Bumper depan ini sudah pernah dicat ulang. Kondisi saat ini namanya juga mobil dipakai. Seperti ini ada lecet, tidak bisa dipoles. Jika ingin mulus total ya dicat ulang. Grillnya, chrome-nya masih baik. Overall bumper depan ini jika ingin mulus total dicat ulang. Karena beberapa ada banyak yang luka. Hitungannya cat ulang satu bumper, satu panel 500.000. Headlamp bagian kiri sama dengan kanan, perlu dipoles. Jadi kanan kiri 200.000 dibersihkan, kemudian disilan ulang. Nantinya akan bening lagi. Kap mesin beberapa jamur bisa hilang dipoles, kecuali yang luka tidak bisa dipoles. Saya akan ukur ketebalannya dengan alat coating thickness 130 mikron. Jadi pernah dicat ulang satu kali. Yang original itu 50 sampai 90 mikron. Jadi hanya pernah disiram saja, tidak ada dempul. Velgnya masih original, 16 inci, OEM dari Honda Jazz. Kondisinya seperti ini. Lecet-lecet ada bekas pemakaian wajar ya. Dan untuk pecah, retak tidak ada. Layak dipakai untuk velg depan kanan ini. Produksi ban di tahun 2022. Pemasangannya di dalam. Masa pakai ban itu 4-5 tahun, produksi di tahun 2022 jelas layak dipakai. Ketebalan juga di 7,36 mm. Jadi masih layak sekali dipakai untuk ban depan bagian kanan. Liner fender bagian kanan utuh, dan untuk kampas rem bagian depan kanan masih tebal. Kampas rem di atas, biasanya di bawah. Jadi untuk kampas rem masih layak dipakai. Fender depan kanan, baret-baret halus sih seperti ini bisa dipoles. Kecuali beberapa luka tidak bisa dipoles. Ketebalan catnya 65,5 mikron. Masih original cat dari fender depan kanan ini. Spion bagian kanan ini juga ada yang catnya ngelupas, bule. Mikasen utuh. Pilar-pilar ini masih original. Bagian atas sama masih original catnya. Kondisinya baik. Hanya ada bule itu di spoiler. Ini hitungannya satu panel jika ingin dicat ulang. Antena utuh. Ban belakang bagian kanan produksi sama di tahun 2022. Pemasangannya di dalam, ketebalan sama rata dengan depan kanan 7 mm. Masa pakai ban itu 4-5 tahun, produksi di tahun 2022 jelas layak dipakai dan belum expired. Dan untuk velg
rata-rata lecet seperti ini, wajar, namanya juga mobil dipakai. Hitungannya tadi jika ingin mulus total, dicat ulang, hitungannya per velg 150.000. Kondisi saat ini tidak ada pecah, tidak ada retak, layak dipakai. Dan untuk kampas rem bagian belakang kanan, kampas remnya di atas, besinya di bawah, sama rata dengan besinya. Jadi saya sarankan untuk diganti untuk kampas rem bagian belakang. Kanan kiri satu set 500.000, berikut dengan pasang. Fender belakang kanan, di sini ada penyok. Jadi jika ingin mulus total dicat ulang. Kemudian untuk ketebalan catnya 165 mikron, sudah pernah dicat ulang. Pintu belakang kanan sama, banyak yang lecet tidak bisa dipoles. Ketebalannya 137 mikron, pernah dicat ulang 1 kali. Dan untuk pilar-pilar ini, karet balon semuanya utuh. Las titik pabrikan juga ada. Jadi jelas belum pernah ngeguling, belum pernah ada tabrakan dari samping. Karet pintu utuh, silar pintu juga utuh. Kemudian untuk pintu depan kanan, kondisinya sama, baret-baret halus ada. Ketebalan catnya saya akan ukur 79,8 mikron. Masih original bagian pintu driver. Kemudian lecet-lecet sedikit ada, jika ingin mulus total dicat ulang. Di sela-sela pintu ini bekas membuka pintu kena tembok. Dan untuk karet balon bagian driver, kondisinya baik. Pilar A ini juga las titik pabrikannya ada. Jadi jelas mobilnya belum pernah ngeguling, belum pernah ada tabrakan keras dari samping. Karena pilar-pilar utuh, karet pintu juga utuh, silar pintu juga utuh. Jadi jelas mobil ini bagian samping kanan tidak ada bekas tabrakan keras. Karena mulai dari pilar A, pilar B, pilar C, pilar D, semuanya utuh. Silar pintu juga utuh. Bahkan ada yang masih original catnya di bagian pintu driver. Yang pernah dicat ulang juga sudah kita ukur dengan alat coating thickness. Hanya pernah naik cat saja, tidak ada dempul. Jadi jelas tidak ada bekas tabrakan keras dari samping kanan. Dan ini untuk bagian belakangnya. Stop lamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah. Bagasi belakang ini sama, ada beberapa yang lecet, tidak bisa dipoles, yang seperti ini. Kemudian baret halus bisa hilang dipoles. Bagasi belakang ini ketebalan catnya di 69,1 mikron, masih original catnya. Emblem semuanya komplit. Kemudian stop lamp bagian kiri utuh, tidak ada yang pecah. Bumper belakang ini sudah pernah dicat ulang. Sama bagian bumper juga ada baret, tidak bisa dipoles. Jika ini mulus total dicat ulang. Hitungannya satu bumper. Sensor mundur 2 titik utuh. Overall bumper belakang ini baret-baret halus, luka banyak. Jadi baiknya dicat ulang satu bumper. Hitungannya tadi satu panel 500.000. Pegas hidroliknya kiri dan kanan masih bisa menahan bagasi, tandanya masih bagus. Dan ini untuk bagian bagasi belakangnya. Trim bagian kanan utuh, bagian kiri utuh, lampu kabinnya juga masih aktif. Di sini di cover. Kemudian untuk karpet lantainya masih original. Ban serep posisinya di bawah sini, full size. Dan untuk ban serep ini ketebalannya saya akan ukur 6,94 mm, masih layak dipakai untuk bahan serep. Di sini utuh, tidak ada korosi. Kemudian dongkrak kunci roda semuanya lengkap. Kotor bisa hilang di salon. Silar bagasi belakang ini utuh. Dan untuk karet balon bagian bagasi belakang juga utuh. Dan ini untuk rear cross membernya masih sebagus ini. Las titik pabrikannya masih utuh dan masih sangat presisi. Jadi jelas mobil ini bagian belakangnya tidak ada bekas tabrakan keras. Karena mulai dari bagasinya catnya masih original, silarnya utuh, dan rear cross membernya utuh. Ban belakang bagian kiri produksi di tahun 2022. Sama dengan bagian kanan. Ketebalan di 7 mm. Jadi jelas layak dipakai. Ban belakang bagian kiri. Kemudian untuk velg rata-rata lecet seperti ini. Wajar, catnya juga masih original velgnya dari tahun 2010.
Tapi baiknya dicat ulang agar mulus total. Hitungannya tadi jika mau dicat ulang, retak pecah tidak ada, layak dipakai untuk velg bagian belakang. Kemudian untuk kampas rem bagian kanan kan tadi tipis, dan bagian kiri juga sama, sudah rata dengan besinya. Nah ini ya, jadi saya sarankan untuk diganti. Hitungannya tadi kanan kiri udah satu set, berikut dengan pasang 500.000. Fender belakang kiri sama, rata-rata baret-baret halus seperti ini ada, luka ada. Jadi jika ingin mulus total dicat ulang. Catnya masih original 76,9 mikron. Pintu bagian belakang kiri sama, baret-baret halus juga ada. Ketebalannya di 141 mikron. Pernah dicat ulang. Untuk side skirt sih kanan kiri semuanya utuh, hanya lecet ya. Lecet ya hitungannya dicat ulang tadi jika ingin mulus total. Karet balon bagian pintu belakang kiri sama, masih pada utuh. Karet pintu utuh, sealer pintu juga utuh. Pintu depan kiri sama, ada luka-luka juga. Hampir semua keliling mobil ini banyak yang lecet. Ketebalan catnya 99,8 mikron. Masih original. Kemudian untuk karet balon bagian pintu depan kiri utuh, karet pintunya utuh, sealer pintunya juga utuh. Spion bagian kiri sama dengan kanan banyak yang lecet seperti ini. Jadi jika ingin mulus total dicat ulang. Mika-mikanya sih semuanya masih pada utuh. Fender depan kiri kondisi catnya baik, baret halus bisa hilang dipoles. Jadi ada beberapa yang bisa dilewat pilar bagian atap dan fender. Ketebalannya 71,7 mikron, masih original. Ban depan bagian kiri produksi di tahun 2022. Sama. Untuk bagian depan kiri ini pemasangannya sama di dalam, bukan di luar ya. Jadi untuk melihatnya kita harus ngolong. Tapi pas waktu kita inspeksi semuanya kita kolong. Jadi kita tahu produksi bannya tahun berapa. Jadi untuk semua ban belum expired dan ketebalan juga di 7 mm itu baik sekali. Jadi mobil ini keempat ban layak dipakai. Kemudian velg rata-rata banyak lecet. Wajar ya. Mobilnya tahun 2010, cat velgnya juga masih original. Jadi hitungannya semua velg dicat ulang jika ingin mulus total. Kemudian kampas rem bagian depan kanan kan tadi tebal, dan ini bagian kiri masih tebal dari besinya. Jadi kampas rem bagian depan masih bagus. Liner fender bagian kiri utuh. Jadi beginilah kondisi eksteriornya, sangat luar biasa. Mobil ini tahun 2010. Catnya masih banyak yang original. Pintu, kemudian pilar-pilar, bagasi belakang, bagian atas, banyak yang masih original. Artinya mobil ini sangat-sangat dirawat oleh ownernya. Jarang kehujanan, jarang kepanasan. Untuk lecet sih wajar, namanya juga cat original dari tahun 2010. Bule wajar. Dan mobil ini jika kita lihat hampir semua lecet keliling. Berikut dengan velg. Saya hitung ada sekitar 6 panel lah. Jadi jika ingin dicat ulang semuanya total 3 juta perkiraan beres. Nantinya yang lecet-lecet, yang luka-luka semuanya hilang. Karena keliling kita cat ulang. Tapi bagian ini kan bukan PR fatal. Artinya jika pemesan tidak masalah di bodi lecet, pecah, bagian ini bisa dilewat, bukan PR fatal. Tapi di sini karena kita pengecekannya detail dan kita juga punya tim body repair di sini, jadi untuk rapi-rapi eksterior kita juga bisa bantu. Kemudian untuk baret halus, jamur itu bisa hilang dipoles. Poles masuknya nyalon, mulai dari poles bodi, ruang mesin dibersihkan, bagasi, interior total untuk jenis mobil hatchback seperti ini, city car sedan di tukang salon langganan saya 500.000. Kemudian untuk mobil ini sudah kita sampaikan beberapa interior itu banyak semut. Jadi untuk bagian nyalon kita harus detail di mobil ini. Jadi harus membuka jok, karpet lantai kita keluarkan. Kemarin saya
jelaskan kepada pemesan habis di 1 juta lah kira-kira untuk nyalon detail ya untuk bagian interior. Dan mobil ini sudah kita ukur ketebalan catnya, yang pernah dicat ulang juga hanya pernah disiram. Kemudian tidak ada dempul, hanya pernah lecet mungkin di cat ulang. Jadi ketebalan masih baik. Dan untuk pilar-pilar, apron, cross member, bullhead semuanya utuh. Jadi jelas mobil ini tidak ada bekas tabrakan keras. Honda Jazz GE8 tipe RS tahun 2010 ini mesinnya 1500 cc, 4 silinder iVTEC. Tenaganya 120 PS, torsinya 145 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda depan lewat mobil ini transmisi otomatis konvensional 4 speed. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya review tes rata-rata dalam kota 11 sampai 12 km per liter, dan untuk rute luar kota 13 sampai 14 km per liter. Dan ini suara mesinnya halus, standar, normal, tidak ada suara-suara kasar. Ruang mesin ini juga bersih sekali, dan untuk pembakaran juga masih sempurna, tidak ada oli dan air mengumpul, tidak ada asap keluar. Jadi jelas pembakarannya mobil ini sempurna, mesinnya jelas bagus. Kemudian air radiator ini masih menggunakan air coolant, jadi masih bagus pendinginannya. Untuk packing dan seal di bagian engine, cover valve ini kering, tidak ada yang rembes. Kemudian gearbox atas juga kering. Dan ini untuk bagian bawahnya, silas roda bagian kiri kering, karter gearbox matic kering, seal crack as kering, karter mesin juga kering. Jadi tidak ada yang minta waktunya diganti untuk packing dan sealnya. Mobil ini kilometernya 91.000. Dan untuk catatan penggantian oli berikutnya tidak ada catatannya. Untuk hasil tesnya sih baik, 45,4%. Tapi karena tidak ada catatan, jadi saya sarankan olinya diganti. Oli mesin 450.000, kemudian untuk oli transmisi otomatis juga tidak ada catatan. Jadi saya sarankan untuk diganti. Oli transmisi otomatis 600.000. Kemudian minyak rem juga ada beberapa kadar air, jadi saya sarankan untuk dikuras. Kuras minyak rem 250.000. Aki menggunakan merek GS 35 ampere 12 volt. Hasil tes akinya bagus, good statusnya. Baterai health-nya juga di 100%. Histori pembeliannya juga ada di tahun 2022. Masa pakai aki juga sama dengan ban 4-5 tahun. Jadi untuk aki juga layak dipakai. Kap mesin ini belum pernah dibuka, sealernya utuh. Cat dalam kap mesin ini juga masih ori, utuh. Cross member depan, bullhead, plastik pabrikan, semuanya utuh. Jadi jelas mobil ini bagian depannya juga tidak ada bekas tabrakan keras karena semuanya utuh. Kunci dapat 1, masih original, terintegrasi dengan remote. Remote-nya juga aktif. Untuk casingnya, remote-nya sudah jelek. Sudah saya sampaikan pada pemesan, di marketplace banyak yang jual 80.000, sekitar 150.000 lah sama pasang sama ongkir. Kemudian kunci serepnya tidak ada. Jadi saya sarankan untuk dibuatkan kunci cadangan yang seperti ini, modelnya terintegrasi dengan remote, sudah ada chip immobilisernya, harganya di 600.000. Inilah door trim bagian driver, detailnya utuh, tidak ada yang cacat, masih original. Kemudian kaca film bagian driver ini, bagian tengah sih masih baik, tapi bagian ujung ini dia ada yang sobek. Sudah saya sampaikan kepada pemesan, jika ingin diganti kaca film ini yang murah itu 100.000, ada yang bahannya bagus 200.000. Untuk power window-nya, autonya masih aktif. Kaca film bagian depan kiri kondisinya baik, power window-nya aktif. Kaca film bagian belakang kiri sama ada yang luka sedikit bagian ujung. Hitungannya tadi jika mau diganti sama dengan bagian driver, kaca filmnya harganya 200.000 yang baik. Kemudian kaca film bagian bagasi belakang ada yang luka juga. Hitungannya jika depan atau belakang itu agak lebar, 250.000 lah. Kaca film bagian belakang kanan kondisinya utuh, tidak ada yang cacat, power window-nya juga aktif. Untuk electric mirror, power retract, tombolnya di sini. Power retract bagian kanan ini
aktif, electric mirrornya juga aktif, for retract bagian kiri aktif, electric mirrornya juga aktif. Semuanya berfungsi dengan baik. Door trim depan kiri kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Plafon bagian depan ini kondisinya utuh, tidak ada yang cacat, sedikit kotor bisa hilang di salon. Joknya masih original fabric dan saat ini kondisinya utuh, tidak ada yang cacat, kotor bisa hilang di salon. Bagian driver ini juga sama, kondisinya utuh, tidak ada yang cacat, kotor bisa hilang di salon. Karpet lantainya juga sama, di cover, originalnya ada. Dan untuk mobil ini juga tidak ada bekas banjir. Besi-besi di atas dashboard ini masih putih, tidak ada karat. Marker-marker pabrikan juga di kepala baut ini masih ada. Jadi jelas mobilnya tidak bekas banjir. ACC kontak sudah on, soket OBD2 sudah terpasang, dan ini hasil diagnosanya semuanya pas, no fault, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas kelistrikan mobil ini bagus. Inilah door trim belakang kanan, detailnya sama utuh, tidak ada yang cacat, sedikit kotor bisa hilang di salon. Door trim depan kiri utuh, tidak ada yang cacat. Plafon bagian belakang ini kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Hand grip semuanya utuh, model retract. Dan ini surat-suratnya. Pajak per tahunnya mobil ini PKB-nya 2.793.000. Saat ini pajaknya hidup bulan 2 2024, plat 2025. Tangan kedua faktur juga masih disimpan. Keaslian surat-surat ini sudah kita cek semua, semuanya sesuai. Jok belakang juga sama, masih original, kondisinya baik, tidak ada yang cacat. Sedikit kotor bisa hilang di salon. Kilometernya 91.000 dan ini untuk kondisi setirnya. Yang pasti kalau sudah di cover seperti ini, dalamnya rusak. Dan untuk Honda Jazz, Honda Mobilio itu rata-rata kilometernya rendah juga setirnya sudah pada ngelotok ya. Jadi kulitnya sudah dari bawaan pabrikannya kurang baik. Jadi rata-rata saya retrim, saya bungkus ulang sekitar 450.000 lah. Kemudian belah rem dan gas tidak ada yang habis total, karetnya masih original. Mobil ini tidak ada buku servis, manual book yang ada. Dan untuk kilometernya rendah, mengeceknya harus dengan buku servis, kemudian harus servis record. Dan mobil ini tidak ada buku servis, jika ada pun, jika tidak servis record, itu tidak menjamin di odometer original atau tidak. Jadi kita lihatnya harus dari ciri-ciri. Dan jika kita lihat mobil ini mulai dari setir, pedal rem, gas masih original, karetnya, interior serapih ini, kilometer 91.000 masuk akal. Kemudian saya lihat histori di soft and drive-nya juga dari 2019 sampai 2022 itu tercatat kilometernya akurat. Ada historinya di soft and drive. Jadi jika kita melihat dari histori-histori di soft and drive tersebut, kemudian ciri-cirinya, mobil ini masuk akal 91.000 kilometernya. Catatan penggantian oli berikutnya tidak ada, biasanya kan menggantung di sini. Hasil tesnya tadi bagus, tapi karena tidak ada catatan, jadi saya sarankan untuk diganti. Dan ini indikatornya tidak ada yang dimatikan. Cek engine, tekanan oli, aki, IPS, ABS, semuanya nyala ketika mesin belum saya nyalakan. Airbag juga nyala. Saya akan nyalakan mesinnya. Bagus ketika mesin hidup, indikator cek engine, tekanan oli, aki, airbag, ABS, IPS semuanya mati. Itu tandanya kelistrikannya normal. Ketika mesin hidup semuanya mati. Dan tadi hasil diagnosanya juga pas semua, no fault, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Power steering ini juga enteng. Ini saya memakai tangan kiri. Klakson aktif, kaca film bagian depan masih baik. Tapi kacanya ini dia sedikit ada baret di bagian ini. Mungkin di kamera tidak terlalu kelihatan ya. Tapi memang belum menghalangi pandangan. Tapi karena kita pengecekannya detail, jadi yang seperti ini sedikit juga saya akan jelaskan kepada pemesan. Ini bisa hilang 100%, masuk ke spesialis kaca. Tambah jernih, jamurnya juga hilang. Memang agak mahal, 600.000 untuk membersihkan baret di kaca. Kemudian wipernya aktif, airnya masih hidup, ngipasnya masih detail. Wiper bagian belakang aktif, airnya juga hidup, tapi ngipasnya sudah kurang detail ya bagian belakang. Jadi karet wiper bagian belakang ganti, itu di 80.000 karetnya. Ventilasi AC bagian kanan,
kondisinya utuh, ada tweeter, dashboard ini juga utuh, tidak ada yang pecah. Ini bekas minyak wangi kotor-kotor seperti ini, mudah-mudahan bisa hilang di salon. Ada beberapa minyak wangi itu yang keras, bisa merusak cat dashboard, itu tidak bisa hilang di salon. Jadi jika memang bekas minyak wangi, ya nanti mungkin beli minyak wangi lagi untuk menutup yang lecet tersebut. Kemudian ventilasi AC bagian kiri utuh, laci-laci baik, kemudian laci bawah bagus, ventilasi AC bagian tengah utuh, lampu-lampu semuanya aktif. Dan untuk frame head unit sudah rata-rata ya. Untuk Honda Jazz dia biasanya bule. Yang seperti ini bisa di repaint. Biasanya saya repaint berikut dengan bagian ini, silver atau grey. Jika ada pengecatan di mobil ini sekalian repaint ini bisa nanti. Kemudian head unit aktif. Kemudian AC juga dingin. Saya akan tes dengan alat termometer dan kecepatan angin dari suhu 32,2 derajat Celcius. Saya akan pasangkan di sini. Kita tunggu prosesnya seperti ini. Mesin hidup, mobilnya tidak jalan, RPM di 900. Kita tunggu sampai di 26 derajat Celcius. Jika masih dapat di 26 derajat Celcius, termasuknya AC-nya masih dingin. Dan saat ini sudah dapat di 26,8 derajat Celcius. Jadi jelas mobil ini AC-nya dingin. Di paling bawah sini juga masih pada rapi, ada soket lighter. Dan ini tuas transmisi otomatisnya masih sebagus ini tuasnya. GRT 4 speed konvensional, sudah ada shift lock untuk parkir paralel. Parking brake dia masih pendek, kondisinya baik. Seat belt ini juga keadaannya fungsinya baik, sudah adjustable pengaturannya, hand grip semuanya model retract masih baik kondisinya. Nah di sini aslinya ada covernya, ini tidak ada covernya, tapi kacanya masih utuh ya, masih rapi lah. Tapi jika mau diganti juga banyak yang jual di marketplace. Fungsinya masih baik, lampu-lampu juga masih pada aktif, lampu kabin di atas ini juga masih pada aktif. Sun visor bagian driver ini juga kondisinya baik. Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Pak Andri dari Malang, Jawa Timur. Untuk kaki-kaki juga mobil ini tidak ada perbaikan, masih senyap. Mobil ini layak sekali dibeli. Pertama, tidak ada bekas tabrakan keras, tidak bekas banjir, dan kilometer juga tidak tinggi. Ketiga poin tersebut nih, mobil bekas itu sudah bagus sekali. Yang namanya mobil bekas dipakai, yang bekas tabrakan banyak, yang bekas banjir juga banyak, yang kilometernya tinggi juga banyak. Namanya juga mobil bekas dipakai. Dan mobil ini masuk di kategori mobil yang layak sekali dibeli. Kemudian PR-nya juga masih wajar. Namanya juga mobil bekas dipakai ya, biasanya seperti ini PR-nya. Ada lecet di bodi, biasanya yang lebih berat harus ganti packing dan seal, harus perbaikan kaki-kaki, dan mobil ini tidak. Kemudian ganti oli biasanya wajib. Kemudian lagi nyalon. Ada saja jika kita memutuskan beli mobil bekas, kita harus adakan spare dana untuk rapi-rapi unitnya. Mobil ini pembelian di harga 116 juta. Informasinya dari kami. Kemudian seperti biasa kita terbuka, tidak ada yang kami tutup-tutupi. Pemesan mau nego langsung kepada penjual juga bisa. Kemudian pemesan juga bisa cari informasi unitnya sendiri di OLX atau di marketplace Facebook. Kita yang turun ke lokasi bisa. Jadi mobil ini total detail yang saya jelaskan PR di mobil ini berikut dengan jasa. Totalnya di 130.500.000 lah. Jadi jika Anda ingin pesan juga unit seperti ini di kami, untuk update harga saat ini Honda Jazz GE8 tipe RS tahun 2010. Untuk update harga saat ini dana aman 125 juta sampai 135 juta. Dana tersebut sudah aman, sudah ada spare dana untuk rapi-rapi unitnya. Dana 125 sampai 135 juta itu estimasi. Jadi bisa jadi kurang dari itu. Misalnya pemesan tidak masalah di bodi lecet, bisa dilewat 3 juta. Kemudian lagi rezeki, dapat mobilnya minim sekali PR. Kemudian pemesan bisa nawar dapat harga murah misalnya. Ya jelas dari 130 juta pun pastinya akan ada sisa. Jika ada yang dilewat seperti tadi misalnya, yang penting-penting saja dulu yang dirapikan PR-nya. Jadi seperti itu. Dana yang saya ajukan itu estimasi.
Kita terbuka, tidak ada yang kami tutup-tutupi. Jadi semua rinciannya kita akan terbuka kepada pemesan. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jika Anda tertarik dengan channel ini dan ingin mengikuti video-video kami berikutnya, silakan Anda subscribe. Tekan juga loncengnya agar dapat notifikasi ketika kami upload video terbaru. Dan untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Kemudian untuk masuk proses pesanan, silakan Anda WhatsApp terlebih dahulu, jelaskan mobil apa yang dipesan. Nanti kita akan jelaskan total harganya dan kita akan kirim prosedurnya. Jika Anda sudah setuju dengan harga yang kita ajukan, sudah setuju dengan prosedurnya, sudah fix mau masuk pesanan, silakan konfirmasi. Nanti kita akan kirim format pesanannya. Kemudian untuk pertanyaan seputar mobil bekas, misalnya Anda ingin pesan mobil apa di kami, dananya berapa, budget segini, pengen dapat mobil apa, Anda bisa tanyakan di postingan terbaru Instagram saya. Silakan follow Instagram saya. Oke, terima kasih banyak, sampai berjumpa di video saya selanjutnya.